karena memahami wanita itu luar biasa. Ada anak-anak yang berprestasi, Wi? Ada. Salah satu? Yang kemarin itu lulus SD. Orang tuanya udah nggak ada dua-duanya. Maksudnya bisa terus hilang kontak. Kita kesusahan kan pas daftarin SMP. Tapi di balik itu dia ranking 8. Dari rasa syukur itu kalian harus terus belajar kalau bisa berprestasi untuk membuktikan dan untuk menjadi orang tua yang lebih baik ketika kalian sudah menjadi orang tua nanti. Jangan sampai terulang ya dengan mereka. Itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi sama saya Bapak Rais Endut. Yang orang luar biasa di acara apalagi kalau bukan di Bincang-Bincang Sahabat. Kali ini ketemu sama orang yang luar biasa, yang masih muda, yang masih ganteng ya, yaitu kepala asrama lagi. Kepala asrama dari Sahabat Yatim dari Balikpapan. Dari Balikpapan ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, silakan diperkenalkan dulu namanya supaya saya enak nanyanya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky Arjunansyah. Aslinya dari Ciputat, keluarga dari Bengkulu dan Palembang. Tinggal di asrama yatim Balikpapan, asrama putri baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Di Balikpapan itu daerah mananya itu? Indra Kilah. Indra Kilah. Yeah. Indra Kilah. Oh, bukan Indra Cahyani. Bukan. Oh, berarti orang Tangsel ini. Iya dong. Kita dilempar. Orang Tangsel dilemparnya ke Balikpapan. Ya, alhamdulillah pengalaman dong, lebih mantap ini. Iya, mumpung masih muda kan. Dia masih muda. Kira-kira umur berapa tahun nih, B? 26. 26. Oh, berarti ya seumuran saya baru 17. Masih, tapi udah beristri kan? Udah satu. Baru satu. Belum bersyukur namanya ini. Katanya kalau bersyukur ditambah nikmatnya kan, satu lagi. Ya. Anak tapi udah punya? Udah. Anak 2, 3? 1. Oh, 1 nambah dong. Iya, proses. Saya 4. Proses. Terus kok bisa gitu, latar belakang apa ya? Kok bisa ketemu dan jadi kepala asrama? Awalnya bagaimana itu, Bi? Jadi kita kan kampung kita di Bengkulu itu di pedalaman. Masuk dari jalan raya ke dalam itu 1 jam. Itu di hutan. Nah, dari situ tuh banyak orang-orang yang kurang mampu, anak yatim juga yang nggak sekolah. Dari situ kita punya cita-cita sama istri kan setelah kita menikah, gimana ya biar mereka bisa sekolah? Gimana biar kita bisa punya ya bukan yayasan sih, sebenarnya kita dari rumah. Cita-cita kita dari awal tuh kita bisa punya rumah aja tapi bisa membina mereka. Nggak perlu harus pendidikan, mungkin kan harus sekolah dasar itu, tapi dia bisa ngaji, bisa hafalan Quran, bisa tajwidnya paham, tahsinnya bisa. Itu gimana ya? Oh iya, kita buat seperti ini. Nah, kita nggak mungkin bisa buat seperti yayasan apa rumah tahfidz apa itu kalau kita nggak punya pengalaman. Lagi setelah beberapa itu kan baru di awal kita setelah menikah ya punya cita-cita seperti itu. Akhirnya setelah dari itu ada lihat di Instagram Yayasan Yatim buka lowongan untuk jadi kepala asrama. Kalau saya kan backgroundnya dari pesantren, sudah terbiasa ngurus anak-anak tapi laki-laki. Nah, uminya itu kan dari umum, sekolah umum, universitas umum, belum ada background yang Islam. Saya tanya, siap nggak nih kalau kita ke yayasan jadi kepala asrama ngurus anak-anak? Dan ini mungkin jadi awal kita untuk tahu prosesnya seperti apa, untuk tahu regulasi sistemnya seperti apa, supaya kita nanti siap kalau kita sudah siap untuk membuka. Hanya bismillah jadi deh. Oh, jadi gitu. Jadi. Siap nggak, Mi? Kita kalau menikah lagi? Nggak pernah nanya begitu. Oh, belum ya, itu mah belum. Enggak. Baru. Nah, emang nikah udah lama belum? Dari 2019 sebelum corona. Oh, sebelum corona sudah menikah. Oh, dan udah punya
sebenarnya udah awalnya sebenarnya memang sudah punya niatan untuk buka itu ya. Ya, karena kita lihat kondisi di lingkungan kampung Orang tua. Di mana emang kamu orang tua itu? Bengkulu itu. Iya. Dan akhirnya ketemu sama ngeliat di Instagram, ketemu sahabat yatim. Iya. Pas banget dengan cita-cita yang udah ada, nyambung lah kemari gitu. Alhamdulillah. Terus yang sekarang di sana kan di asrama ya, cewek ya kan, cowoknya, cowok apa cewek? Cewek. Putri. Kok cewek sih ya? Putri. Ya. Ukti. Ada berapa banyak di sana? Ada 6. Ada 6 orang yang memukim ya di sana ya. Yang mukim. Dari umur berapa tahun itu? Paling kecil itu kelas 2 SD, paling besar baru masuk SMK. Baru mau masuk SMK saat ini. Oh berarti banyak banget dong tantangannya gitu kan ya? Ya, alhamdulillah. Apa tantangan yang kepala asrama rasakan saat ini? Kalau perempuan ini ya, mungkin kita harus ya lembut kan. Terkadang kita memberitahukan sesuatu yang menurut kita baik, tapi mungkin cara penyampaian yang kita salah, akhirnya anak itu ngambek. Oh, benar memang benar. Dan itu kalau ngambek mungkin beda ya sama laki-laki kan, menyelesaikannya beda. Jadi akhirnya uminya, alhamdulillah uminya lulusan sosial kan, Universitas Unsri tapi jurusan sosial. Ya tertangani karena itu. ada uminya gitu. Mungkin kalau saya masih jomblo juga saya nggak ngerti itu kalau ngurus anak perempuan ngambek itu gimana. Saya juga pernah ngerasa gitu. Saya juga punya pengalaman ketika saya saya marah-marah. Ya. Memang beda kalau ngurus anak perempuan sama anak laki-laki, memang luar biasa bedanya. Kalau anak perempuan selalu berperasaan. Ya, bener memang bener. Saya rasain mah itu memang bener. Saya juga kebetulan memang punya anak cewek juga di rumah. Memang luar biasa kalau perempuan itu perasaannya sensitif banget memang gitu. Memang luar biasa. Dan butuhnya kalau kita sebagai cowok memang agak susah masuk ke dunia mereka. Memang harus ceweknya nih gitu. Berarti supaya anak ini bisa disiplin berarti kan Abi ini kan punya metode dong. Apa metode cara mendidik anak-anak yang ada di sana? Kalau kita masih balik ke metode kita seperti di pesantren aja, ya kita ikutin sistemnya dari pesantren kita waktu di awal kan, ya dari subuh seperti apa, murojaahnya itu harus tetap disiplin. Yang penting kan kedisiplinan mereka ketika murojaah, ketika mereka ada guru harus disiapin. Itu ketika awal datang tuh kan belum, ya masih awam gimana ya, mungkin belum diajarkan. Jadi benar-benar dari ulang, ada guru itu harus kita siapkan mejanya. Terus malah kemarin awal saya datang tuh pernah ustadzahnya yang nyiapin meja sendiri, ngangkat sendiri, naruh sendiri, nyusun buat anak-anaknya. Itu kan adabnya masih harus di itu. Nah, jadi kita ulang lagi, kita dari awal lagi itu disiplin dulu yang penting kita tanamkan kepada mereka, baru selanjutnya mereka akan ngikut ke habit. Jadi kalau mereka sudah terbiasa sama habit yang disiplin, insya Allah kalau saya lihat dari pribadi pengalaman saya, insya Allah mereka akan ngikut. Akan ikut ya. The first you make habit and habit will make you. Kan, gitu, kan? Itu tinggi, saya nggak ngerti itu. Saya nggak ngerti. Tapi mantep itu, mantep itu. Bahasa luar biasa itu kalau menurut saya. Tapi intinya yang Abi terapkan saat ini adalah kedisiplinan ya paling utama sama anak-anak. Kalau disiplinnya udah oke, pasti kedepannya juga pasti oke gitu ya. Dari sholatnya gitu kan segala macam. Pasti itu ada loh, ada kesan-kesan yang itu dong, Wi. Ketika itu nyuruh bocah mau sholat, kadang kan namanya anak-anak kan disuruh sholatnya susah, itu bagaimana tuh yang kalau kayak gitu tuh? Ya itu kita ya harus sabar. Oh, sabar. Kita balik lagi. Kita udah karena kan ada bel, dia di lantai 1. Oh, pakai bel. Iya, kita bel, pencet dulu. Kita nggak mungkin ke bawah, ntar mereka lagi diganti kan. Ya udah pencet, tungguin. Ya sabar aja. Nggak bisa kita ke bawah karena perempuan. Ya udah, karena memahami wanita itu luar biasa. Tuh teman-teman tuh ingetin, memahami wanita itu sangat luar biasa susahnya ya. Memang benar, saya juga ada satu orang yang saya susah banget saya pahami. Siapa tuh? Oh, yang belakang saya sebelah saya. Susah banget itu. Ya Bi, terus kira-kira nih Bi, ada nggak bisa nggak ceritain kondisi asrama saat ini? Gimana awal Abi masuk dan sampai sekarang ini gimana kondisinya? Kalau dari anak-anaknya atau dari asramanya? Dari asrama juga, dari anak-anak juga gimana sekarang?
Kalau Pas selama Abi sekarang udah pegang. Iya, ya itu tadi yang saya bilang kan, saya dari awal saya masuk itu disiplinnya tuh masih kurang. Masih kurang. Akhirnya kita rubah bentuk anak-anak itu pelan-pelan, sedikit-sedikit kita buat disiplin untuk piket itu seperti apa, untuk ustazah datang mengaji itu seperti apa disiplinnya, ketika kita belajar itu seperti apa disiplinnya. Mungkin dari itu kalau untuk awal kita masuk. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan, belajar, mungkin proses untuk menjadi anak-anak itu lebih baik. Ada anak-anak yang berprestasi, Wi? Ada. Salah satu? Yang kemarin itu lulus SD. Orang tuanya udah nggak ada dua-duanya. Maksudnya bisa terus hilang kontak. Kita kesusahan kan pas daftarnya SMP. Tapi di balik itu dia ranking 8. Ketika perpisahan SD yang jadi MC dia. Nari dia, itu ada 2 tarian. Semuanya, jadi hampir semua penampilan itu dia semua. Dan alhamdulillah rankingnya ranking 8. Kemudian yang lain itu ada juga yang berprestasi di bidang tahfiz. Walaupun masih kelas 2 SD, tapi dia hafalannya udah bagus, tahsinnya juga sudah lumayan. Insya Allah kalau kita pegang terus, kita Asah terus ya? Iya, asah terus, insya Allah bagus jadinya itu. Luar biasa, berarti memang pas selama 4 bulan ini Abi kejar itu dan ternyata memang udah berhasil di situnya. Luar biasa. Apalagi saya namanya kalau ngomongin masalah nari-nari, terus paling suka saya. Ya saya dulu pernah nari saya nari ronggeng. Pernah bawa ondel-ondel dulu saya. Ondel. Alhamdulillah. Tapi kan tadi Abi bilang ada yang sudah sampai SMA, Abi ya? SMK. Oh, SMK yang paling besar itu SMK. Iya, SMK kelas 1. Kelas 1. Sekarang baru masuk tahun ini. Iya. Sekarang masuk minta jurusan DPIB. DP apa itu? DPIB, desain permodelan instruksi bangunan. Oh gitu. Oh, tukang bangunan. Jadi dia lebih, kalau kuliahnya nanti ke bidang arsitek. Oh, arsitek. Pendalamannya. Iya, berarti tukang bangunan dia. Arsitek, yang bagus mah arsitek namanya gitu. Tapi memang itu kemauan mereka untuk apa? Mungkin dipaksa untuk masuk ke situ enggak, kemauan anaknya. Kemauan anaknya sendiri. Anaknya memang udah bisa desain juga kan. Mungkin itu udah bidang yang dia minati juga. Hanya alhamdulillah lulus masuk SMK terbaik di Balikpapan. Oh, luar biasa, mantap. Nah, setiap sesuatu itu masih ada momen yang berkesan Bini buat Abi. Apa momen yang berkesan saat Abi ini menjaga anak-anak ini? Momen yang paling berkesan. Iya. Atau mungkin lagi kumpul-kumpul sama teman-teman sama anak-anak, ada yang lucu atau gimana gitu, punya cerita-cerita lucu atau gimana, momen-momen yang lucu. Kalau momen sedih ya itu ya, anak-anak kan beberapa juga selain yatim juga korban dari orang tua perceraian. Jadi kadang kalau hari Minggu kadang kan kita kasih HP untuk komunikasi, ya setelah itu nanti nangis. Kenapa nangis? Orang tuaku pisah, orang tuaku berantem. Nah itu kita mau nahan kasih HP, tapi dia butuh karena kalau dilepas seperti nanti yang SMP ini, orang tuanya udah nggak tahu di mana. Jadi ada juga yang orang tuanya pisah, bapaknya nggak tahu di mana. Sebenarnya masih bisa terhubung, jadi kita gunakan fasilitas HP ini untuk menghubungi mereka supaya hubungan antara orang tua dan anak itu masih terhubung. Nah tapi ya minusnya di situ, setelah dibagikan, dikumpulkan, ya nangis, ya galau. Maklum saya perempuan, nanti setelah itu juga udah selesai lagi. Yang penting pendekatan Abi ya. Biasa, ya. Pendekatannya mesti gimana nih kalau ketika anak-anak ketemu begitu. Abi pasti bukan Abi dong yang rangkul mah. Nah, uminya. Ntar uminya cemburu lagi. Apalagi cewek. Waduh, luar biasa. Tapi intinya banyak kejadian-kejadian yang bikin Abi itu sebenarnya terkesan di situ ya. Pasti kan Abi ini sebenarnya masih muda nih, ya kan? Otomatis ini namanya anak jiwa punya jiwa muda. Pernah nggak ngerasa, aduh, yang begini amat yang ngurusin bocah ya, kadang-kadang marah atau kesal gitu ketika ngurus anak-anak asal ini? Pernah. Apalagi ya udah berkali-kali kan ini disiplin udah kita terapin, tapi masih aja ngelanggar. Pernah sampai itu, tapi itu ada istri.
Sabar ya Bi. Jadi ada istri yang ngademin, ada uminya yang ngademin. Jadi udah balik lagi. Uminya biasa. yang nganuin. Kita di kamar. Nunggu Umi itu. Nunggu Umi. Iya. Nunggu anak tidur dulu. Nunggu itu. Jangan tidur. Sorry teman-teman, sorry sahabat bincang ini agak dewasa sedikit. Oh gitu ya. Berarti memang pasti rasa sabar itu memang diperlukan banget ya ketika untuk mendidik anak-anak, soalnya memang karakternya kan beda-beda pasti kan. Betul. Dengan itu juga berbeda, semuanya berbeda-beda di situ. Nah, ini kan ada yang kecil-kecil nih. Ada yang masih SD kelas 2 ya? kelas 2. Itu gimana tuh? Apa lebih susah atau lebih gampang itu? Kalau ini emang mungkin sudah terbentuk mungkin ya. Lebih mudah karena ya kalau dibilangin dia ikut. Terus kalau ngaji ya rajin. Kalau yang SD lebih mudah. Jadi agak susah lebih yang aneh ya. Ya yang sekolah di luar. Karena lingkungannya berbeda. Alhamdulillah kan karena ada STSK, lingkungan di dalam terbentuk dari kita aja, lingkungan sekitar kita. Tapi yang mempengaruhi yang di luar itu juga terpengaruh. Kadang ya kita udah bilang seperti ini di asrama, tapi setelah mereka balik, setelah seminggu seperti 2 minggu, sebulan lupa lagi. Nanti kelakuan di lingkungan luar, sekolah mereka di luar terbawa di asrama. Adik-adiknya banyak yang ikut, tapi kita bilangin lagi. Pengaruh banget ya berarti ya lingkungan luarnya. Bisa berpengaruh. Luar biasa. Nah, terakhir Bi, adakah pesan untuk anak-anak di asrama untuk mereka semua yang ada di sana? Untuk anak-anak asrama bersyukur ya yang pertama. Karena ada yayasan ini yang sudah memperjuangkan kalian walaupun tanpa hadirnya orang tua kalian. Dari rasa syukur itu kalian harus terus belajar kalau bisa berprestasi untuk membuktikan dan untuk menjadi orang tua yang lebih baik ketika kalian sudah menjadi orang tua nanti. Jangan sampai terulang ya dengan mereka. Itu. Amin benar tuh. Tuh dengerin ya. Dengerin mudah-mudahan anak-anak asrama yang ada di sana nanti nonton nih. Dan Abi Ari ya? Rizky. Astagfirullahaladzim, Abi Rizky. Ya. Tuh pesan kesannya buat kalian semua. Dengerin ya. Ini tegas nih gitu. Abi, saya terima kasih banyak sudah nemenin saya di Bincang Sahabat, sudah ngobrol banyak, cerita banyak di kita. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton kita di sini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan semoga selalu menjadi orang yang sabar. Terima kasih banyak. Ya Allah, saya ingin mau dicinta. Ya, makasih Bi. Terima kasih teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yatim yang ada. Sahabat yatim tuh, sahabat bincang maksudnya. Ngomongnya sahabat yatim, saya jadi ingat sahabat yatim jadinya. Sahabat bincang, kita ketemu lagi dengan Rais Endut di hari-hari yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.